Oke, selamat pagi, siang, sore, teman-teman statistika. Sebelumnya saya mohon maaf ya karena harus membuat video pembelajaran untuk ANAFA 2 jalur karena eh, pagi tadi ya saya tidak bisa mengisi sampai tadi. Ini karena kondisi saya mendingan, jadi saya kemudian langsung membuat video pembelajaran. Karena saya kira lebih akomodatif ya untuk mengganti jam pelajaran. Oke. ANAFA 2 jalur di kontrak belajar itu dijadwalkan 2 kali ya, kali pembelajaran untuk minggu ini dan minggu depan. Nah, untuk minggu depan, kalau tidak ada halangan, jika saya jadi ke luar kota ya untuk penugasan dari kampus, maka saya akan membuat atau memberikan video pembelajaran kembali. Tapi kalau kemudian saya tidak jadi keluar kota, maka kita akan masuk ya ke kelas. Oke, saya akan masuk ke ANAFA 2 jalur. Oke. Nah, ANAFA seperti yang teman-teman sudah ketahui ya, bahwa ANAFA itu menguji perbedaan berdasarkan variasi VI, ya 1 VI ya kalau kemarin, yang mana itu lebih dari sama dengan 2 kelompok. Nah, bedanya kalau di 2 jalur ini, kalau kemarin itu VI-nya variasinya hanya 1 ya, misalnya berdasarkan etnis gitu ya. Nah, sedangkan di 2 jalur itu ada 2, jadi lebih dari 1. Biasanya disimpulkan dengan A dan B, makanya ada yang pakai istilah analisis varian AB gitu ya. Nah, misalnya contohnya perbedaan kecerdasan gitu ya, ditinjau dari jenis kelamin dan kota misalnya, atau etnis dan etnis dan jenis kelamin misalnya, atau pendidikan dan etnis misalnya. Jadi ada 2 variasi, ada VI-nya itu ada 2. Nah, kalau kemarin misalnya kan VI varian analisis varian 1 jalur itu kan misalnya berdasarkan etnis ya udah kan berdasarkan etnis saja kan. Nah, karena kalau di sini ada etnis dan misalnya jenis kelamin gitu kan, maka varian antar kelompok itu jadi ada 3 karena berdasarkan etnis sendiri itu ada 1, kemudian berdasarkan jenis kelamin ada 1, berdasarkan etnis dan jenis kelamin digabung itu jadi 1. Jadi ada varian interaksi di sini ya. Nah, ini yang nanti membedakannya dengan varian 1 jalur. Jadi kalau di varian AB atau 2 jalur, itu ada 3 varian antar kelompok. Jadi berdasarkan varian A, berdasarkan varian B, dan berdasarkan varian AB. Itu ya. Jadi bedanya di sana. Nah, ini gambarnya. Kalau teman-teman lihat, misalnya ya, tadi A, B ya. Jadi A itu ada A1, A2, A3, B, B1, B2. Bisa jadi A ini sampai A5, B sampai B apa B7 gitu, bisa B3, B4 itu boleh. Kan tergantung variasi dalam variabel tersebut ya. Nah, di sini berarti bisa mengatakan minimal varian 2 jalur ini tuh ada 4 variasi. Ada 4 interaksi. Karena kan 2 kali 2 ya 4 kan. Nah, ini contohnya. Misalnya tadi ya, kecerdasan berdasarkan A. Berarti yang hitam ini, ya lingkaran hitam ini. Berdasarkan A1, A2, A3. Berdasarkan B, ada berdasarkan B1 yang merah ya, dan B2 ya. Berdasarkan interaksi B1A1, B1A2, sampai B2A3 ya, lingkaran biru ini. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan yang 2 jalur ya. Analisis varian 2 jalur. Nah, kita langsung masuk ke
ini ya, langsung masuk ke praktek. Jadi misalnya di sini asertivitas ya ditinjau dari kota dan jenis kelamin misalnya. Nah, ini ada kota dan ini ada jenis kelaminnya. Nah, jadi VI-nya itu ada dua variasi. Nah, hipotesis HA yang satu itu terdapat interaksi tempat tinggal ya, dan jenis kelamin dalam mempengaruhi asertivitas. Yang kedua juga sama. Ada perbedaan asertivitas berdasarkan kota. Ada perbedaan asertivitas berdasarkan jenis kelamin. Nah, misalnya, ya, kita mulai ya sebentar. Saya stop share dulu. Saya screen langsung aja ya. Nah, iya, langsung masuk. Nah, ini. Jadi saya sudah membuat data ya. Di sini ada asertivitas. Jadi teman-teman bisa mengikuti ya. 2, 3, 3, 4. Disamakan ya angkanya ya. 7, 7, 7, 6, 8, 7, 8, 8, 4, 4, 5, 3, 5, 2, 3, 6, 5, 5, 6, 6. Oke. Ini ada kota Jakarta 1 sampai 8 ya. Kemudian 9 sampai 16 Jogja, kemudian 17 sampai 24 Bandung. Mungkin ini datanya agak beda ya dengan yang ada di PPT ya. Kemudian jenis kelamin, masing-masing kota ada 2 jenis kelamin ya. Dia ada masing-masing kota ada 2 jenis kelamin. Nah, jadi misalnya hipotesis A pertama itu ada perbedaan asertivitas ditinjau dari interaksi kota dan jenis kelamin. Ya. Kalau ini tadi kan values-nya tadi misalnya kota itu satu, kota misalnya Jakarta itu satu, kemudian Jogja, Bandung tiga, laki-laki satu, dua. Nah, kemudian di variable view jangan lupa di values-nya ya. Jadi satu itu Jakarta, dua Jogja, tiga Bandung. Oke. Kemudian di sini juga sama. Jadi satu laki-laki, dua perempuan ya. Ini scale nominal-nominal. Nah, apa yang sudah siap datanya, apa yang perlu di uh, apa perlu disiapkan ya, perlu disiapkan. Ini nanti datanya akan saya berikan di Excel ya, data latihan ya. Saya berikan di Excel. Pertama ya, data latihan pertama. Maka saya masukkan ke Excel, kemudian saya masukkan di G Drive, kemudian saya masukkan di deskripsi ya, di bawah ya, nanti ya di bawah video ada deskripsi ya, ada deskripsi. Nah, itu saya masukkan di situ ya data latihan ya. Data latihan pertama. Asertivitas ya. Oke. Nah, yang perlu diklik adalah di sini ada analyze, kemudian ada GLM sama ya. Kemudian sorry. Analyze, kemudian GLM ya, univariat. Saya riset dulu. Asertivitas masuk dependen masih sama, kemudian kota jenis kelamin. Ini saya masih batuk ya. Ini mumpung lumayan suaranya, ini saya bikin video ya, semoga bisa membantu. Nah, di sini teman-teman klik image ya. Nah, di sini kota masuk, JK masuk. Nah, ini yang membedakan. Pada analisis dua jalur, kota dan JK muncul tanda bintang ya. Jadi muncul tanda bintang semacam ini. Tanda bintang ini maksudnya adalah interaksi. Ini bisa diklik, kemudian continue, oke. Nah, bisa. Oh, ada yang kurang ya. Nah, ini option ya, jangan lupa deskriptif, homogenitas, efek size lah ya, boleh ya. Kemudian continue, oke. Nah, apa yang perlu dibaca? Yang perlu dibaca pertama kali tentu homogenitas ya. Kita lihat di homogenitas, tadi homogenitasnya, oh ini ya,
Nah, ini di homogenitas, teman-teman lihat di mesh on median ya. Ini signifikansi lebih dari 0,05, artinya dia homogen. Nah, kemudian between subject. Untuk menjawab hipotesis yang dilihat adalah between subject. Di sini berdasarkan kota, apakah ada perbedaan? Ada ya, kurang dari sama dengan 0,05. Berdasarkan jenis kelamin, apakah ada perbedaan? Tidak ada, karena lebih dari ya. Berdasarkan interaksi kota dan jenis kelamin, apakah ada perbedaan? Ada, karena kurang dari 0,00 ya. Ini apa? Spesifiknya adalah 0,0021. Nah, jadi hipotesis dijawab dari tabel ini ya teman-teman. Ya, jadi hipotesis dijawab dari tabel ini. Ini yang berdasarkan kota, jadi hipotesis yang keberapa tadi? Hipotesis yang ke kota, jadi kedua ya. Berdasarkan kota, ada perbedaan. Berdasarkan jenis kelamin, dia tidak ada perbedaan ya. Kemudian berdasarkan interaksi kota dan jenis kelamin, dia ada perbedaan. Ya, karena kurang signifikansinya kurang dari 0,0. Nah, kalau teman-teman lihat partial eta square, kalau tadi kan diklik ya, kita klik kan tadi sebelah di option, ini kita klik ya, effect size. Jadi effect size itu berapa sih pengaruhnya? Nah, ini tinggal dikali 100. Oh, 28,3%, 69,8%, dan yang ini 1,7%. Nah, kita lihat masing-masing. Ini kan berdasarkan kota ya. Kita lihat berdasarkan kota. Nah, dari pairwise-nya kelihatan ya. Jakarta, Jogja kurang dari 0,05 ya. Jadi dia signifikan. Jakarta, Bandung lebih dari 0,05, tidak signifikan. Jogja, Bandung dia lebih dari 0,05 ya. Jadi dia tidak signifikan. Oke, jadi yang berbeda asertivitasnya hanya yang Jakarta, Jogja, berdasarkan kota. Berdasarkan jenis kelamin, tadi tidak ada perbedaan ya. Jadi tidak perlu dilihat, karena pasti tidak berbeda. Nah, berdasarkan interaksi. Nah, di sini berdasarkan interaksi. Nah, teman-teman kalau melihat, di sini signifikan, di sini tidak signifikan, di sini signifikan. Itu bisa sangat mungkin. Tapi kalau misalnya di sini signifikan, di sini, misalnya di sini tidak signifikan, di sini tidak signifikan, yang di sini nggak mungkin signifikan juga. Jadi salah satu harus signifikan ya. Nah, begitu. Tapi bisa juga di sini signifikan, di sini tidak signifikan, ini tidak signifikan juga bisa juga kan semuanya tergantung dari partial eta square-nya. Nah, di sini kota interaksi jenis kelamin. Jadi kalau teman-teman lihat tidak muncul signifikansinya. Padahal mau kita baca, wong ini signifikan kan? Nah, tadi. Nah, ini signifikan. Jadi perlu kita baca kan pairwise-nya. Tapi kok nggak muncul? Bisa dari sini nggak? Gitu. Nah, karena ini interaksi, sangat riskan untuk kita membaca berdasarkan lower dan upper bound-nya. Jadi kita keluarkan aja signifikansinya. Di sini sudah ada ya. Di sini teman-teman lihat di slide ke Nah ini, file new syntax input run. Lihat ya di sini, file ya, file new syntax. Oke. Caranya adalah klik JLM, ya keluar ya, General Linear Model ya, keluar. Kemudian di sini sudah ada tadi VT-nya. VT-nya dipengaruhi ya, bahasa sintak ya, by itu dipengaruhi. Jadi apa? Asertivitas. Dipengaruhi oleh tadi gender dan kota. Ini sesuai dengan teman-teman penamaannya. Harus sama. Kalau nggak sama nanti nggak keluar. Kemudian
ingin dicari emisi, ya kan? Yang dikeluarkan tabel apa? Nah, di sini mau saya keluarkan tabel Zender kota. Nah, ini tadi kan kota JK ya, yang mau ditampilkan kan ini ya. Nah, ini kita tampilkan. Nah, ini emins yang dikeluarkan adalah tabel apa tadi? JK kota. Ya, berdasarkan apa? Compare ya. Berdasarkan misalnya kota ya. Oke, tinggal di-run. Nah, nanti akan keluar signifikansinya. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat. Dari signifikansinya, ternyata yang signifikan, yang berbeda dari interaksi yang signifikan itu adalah laki-laki Jakarta dan laki-laki Jogja. Ya, berbeda asertivitasnya. Laki-laki Jakarta dan laki-laki Bandung, ya nggak beda. Laki-laki Jogja, laki-laki Jogja Jakarta pasti sama ya. Karena ini. Nah, laki-laki Jogja dan Bandung itu berbeda juga. Ya, jadi yang berbeda adalah laki-laki Jakarta dan Jogja dan laki-laki Jogja dan laki-laki Bandung. Yang perempuan kita lihat, perempuan Jakarta dan perempuan Jogja ternyata berbeda ya, kurang dari 0,05. Dan yang lain nggak ada beda ya, karena lebih dari 0,05. Nah, jadi kalau disimpulkan, berarti yang berbeda itu adalah laki-laki Jakarta, laki-laki Jogja, laki-laki Jakarta, laki-laki Bandung, perempuan Jakarta, laki-laki Jakarta, laki-laki Jogja, laki-laki Jogja, laki-laki Bandung, dan antara perempuan Jakarta dan perempuan Jogja. Yang lain nggak ada bedanya. Nah, itu ya. Nah, bagaimana kita bisa melihat efek langsungnya kan gitu. Apa ya benar kan gitu kan. Nah, itu nanti di pertemuan minggu depan ya. Jadi gitu ya, ini kalau menggunakan uh, SPSS ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan Jamovi. Nah, menggunakan Jamovi, teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, kalau dengan menggunakan Jamovi sama ya. Kayak asertivitas, kemudian kota Jakarta sama ya, datanya sama. Kalau Jamovi tanpa dikode bisa ya. Jadi ini saya pakai Jakarta, jadi bukan angka ya, bukan kode angka gitu. Bisa kalau Jamovi. Nah, caranya gimana? Analyze, pilih ANOVA. Kalau kemarin kan bukan di ANOVA ya. Nah, ini yang ANOVA ini. Bentar. Nah, ini tinggal masuk. Ini sedikit dulu ya. Asertivitas, kemudian kota, kemudian jenis kelamin. Nah, kalau tadi ada partial eta square, kalau di sini tadi kan keluarnya dari sini ya.
dari mana tadi? Nah, dari sini kan. Nah, kalau yang ini Jamovi keluarnya dari sini. Nah, jangan lupa ini dicentang ya. Kemudian eh, kemudian di sini asumsi ceknya sudah langsung ya, ada homogenitas dan ada normalitas. Ini lebih enak. Nah, ini post hoc-nya. Nah, ini bedanya kalau di apa namanya, di, jika di eh, apa, kalau di mana tadi, SPSS itu kan harus pakai sintak ya kalau untuk mengeluarkan. Nah, kalau di sini enggak ya, jadi bisa langsung dikeluarkan nanti signifikansinya. Dan ya, pertama ini dulu ya, ANOVA. Secara keseluruhan, nah ini bedanya juga ya. Saya cek. Oke, nah ini bedanya. Tadi kelewat ya saya. Jadi kalau di apa? Kalau di sini di Jamovi istilahnya tuh overall model. Artinya model secara keseluruhan dari ANOVA-nya ini diterima atau enggak sih gitu ya. Jadi secara keseluruhan gitu. Dia diterima karena kurang dari 0,01, 0,05. Ini sama kalau di SPSS maksudnya di sini corrected model ya. Jadi model secara keseluruhan itu diterima. Nah, tapi kalau kita cek satu-satu berdasarkan kota sama ya, dia diterima ya. Kalau berdasarkan sislamin sama tidak diterima. Interaksinya diterima ya. Nah, ini partial eta square-nya. Nah, ini homogenitasnya ya. Mungkin ini normal. Nah, berdasarkan kota. Nah, teman-teman lihat di sini. Di sini kalau teman-teman lihat G. Jadi di sini kalau teman-teman lihat berdasarkan kota, di sini nilainya ya, nilainya dia pakainya itu apa ini namanya ya? P-nya ya untuk signifikansinya ini di sini. Tuki ini ya. Jadi ini kan pakai Tuki kan. Tuki atau Bonferroni juga boleh tuh, ya kan? Kalau teman-teman lihat di sini, tadi kan kalau pakai SPSS, sebentar, mana tadi SPSS. Nah, kalau pakai SPSS kota, itu yang signifikan adalah Jakarta Jogja ya, sama Jakarta Jogja aja kan, ya Jakarta Jogja, Jakarta Bandung enggak, Jogja Bandung enggak. Nah, kita lihat bandingan, yang beda adalah Jakarta Jogja sama ya, yang lain enggak ya. Jadi yang berbeda, yang signifikan berbeda hanya Jakarta Jogja. Oke. Nah, jenis kelamin enggak ya. Nah, ini bedanya. Kalau di sini sudah keluar, bukan? Sudah langsung keluar. Sudah. Oke. Ini nggak bisa guys. Nah, ini sudah langsung keluar. Jadi ini laki-laki Jakarta, perempuan Jakarta. Beda nggak? Itu kan? Beda nggak? Oh, ternyata beda. Nah, ini sudah langsung comparison ininya ya, sudah langsung comparison apa perkaliannya. Jadi laki-laki Jakarta dan perempuan Jakarta. Nah, ini yang kalau di SPSS kan belum keluar, karena di SPSS kan baru keluarnya kan gini ya. Nah, ini kan laki-laki Jakarta, perempuan. Jadi masih didasarkan atas jenis kelamin. Nah, kalau ini enggak. Ini berdasarkan kota, ya kan? Karena berdasarkan kota. Nah, biar sama. Nah, ini contoh dulu yang beda ya. Jadi berdasarkan kota, ini karena berdasarkan kota. Jadi keluarnya ya dia
jenis kelamin berdasarkan kota kan. Sedangkan kalau yang ini berdasarkan jenis kelamin. Mana tadi? Nah, bisa dilihat ya bedanya ya. Nah, coba ya kita rubah dulu. Jadi ini caranya adalah waktu memasukkan di sini. Kalau kita ingin didasarkan jenis kelamin dulu, maka kita memasukkan jenis kelamin dulu. Nah, perkaliannya jadi berubah. Kalau tadi kan, sebentar, saya ulangi ya. Kalau misalnya kali kota dulu yang dimasukkan, dia kan kota kali JK. Nanti keluarnya di sini kota JK. Ya, sedangkan di kita, nah, di kita itu keluarnya JK garing kota. Karena kita tadi kan, uh, sebentar ya, sintaknya tadi mana? Nah, kita tadi compare-nya berdasarkan JK kota, kita berdasarkan kota. Ya kan? Berdasarkan kota. Akhirnya yang keluar adalah kotanya yang dikompetkan. Ya kan? Kotanya yang dikompetkan. Sedangkan kalau misalnya di sini kita ganti JK, kemudian di sini kita ganti kota kali JK, ya keluarnya beda. Sebentar ya. Ah, ya kan? Keluarnya jadi beda. Berdasar yang dibandingkan JK-nya, ya yang dikompetkan JK-nya, kemudian keluarnya kota kali JK. Nah, nanti jadinya sama kayak ini kan, kayak yang tadi, yang Jamov ini. Nah, ini kita akan membuat sama kayak spesies yang tadi ya, berarti kota JK. JK kota ya. Yang dibandingkan adalah kotanya, ya kan? Nah, ini ya, yang kita bandingkan adalah kotanya. Kita lihat. Nah, ini yang dibandingkan adalah kotanya ya. Yang dibandingkan adalah kotanya. Nah, dari sini tadi ya, laki-laki Jakarta, laki-laki Jogja, ya kan? Laki-laki Jakarta, lebih enak ya bacanya ya. Laki-laki Jakarta dibandingkan laki-laki Jogja. Keluar kan? Laki-laki Jakarta, laki-laki Bandung. Nggak ada bedanya. Nah, ini yang membedakan. Kalau di Jamovin sudah langsung keluar perempuannya. Sedangkan di sini, di SPSS nggak keluar. Ya kan? Di SPSS nggak keluar. Dia harus, gini ya, misalnya laki-laki Jakarta, laki-laki perempuan. Nggak keluar kan? Dibolak-balik tidak keluar. Nah, maka khusus untuk di SPSS harus dibuat variabel baru biar sama dengan yang di Jamovi ini. Gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat laki-laki Jakarta, laki-laki Jogja, ya kan? Ya, kemudian laki-laki Jakarta, laki-laki perempuan Jakarta. Nah, beda, ya kan? Nah, jadi kalau di SPSS nggak keluar, ini nggak bisa keluar, harus dibuat variabel baru. Itu ya. Nah, bagaimana membuat variabel barunya? Nanti kita eh, apa terangkan di pertemuan minggu depan, gitu ya. Khusus untuk variabel baru di SPSS ini. Nah, kemudian jadi intinya yang bisa adalah untuk mengetahui hipotesisnya ini ya, baca ini, kemudian homogenitas pasti ya, kemudian ini berdasarkan ini masing-masing ini ya, ini, dan ini. Cuman yang ini tadi ya di SPSS belum keluar. Oke, sampai sini eh, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita masuk ke data baru ya. Ada data latihan, nanti akan saya eh,
apa namanya, saya cantumkan ya, saya cantumkan di link di bawah ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.